Pernahkah Anda melihat peta-peta kuno? Peta dari abad ke-17, ke-18, bahkan ke-19. Kalau Anda perhatikan baik-baik, ada satu nama yang selalu muncul. Sebuah nama kekaisaran yang sangat luas, sangat besar, membentang dari Asia hingga Eropa. Nama itu adalah Tartaria. Tapi anehnya, nama ini tidak pernah kita temukan di buku pelajaran sejarah modern. Tidak pernah diajarkan di sekolah. Pertanyaannya simpel, kemana perginya kekaisaran sebesar ini dari catatan sejarah kita? Apakah ini sebuah kesalahan, ataukah ini sebuah kesengajaan? Sebuah sejarah yang sengaja dihilangkan, disembunyikan dari kita semua. Smart people, ini adalah misteri yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Kisah Tartarian Empire ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini menjadi perbincangan panas di seluruh dunia, terutama di internet. Jadi, siapa sebenarnya bangsa Tartarian ini menurut teori konspirasi yang beredar? Mereka digambarkan bukan sekadar bangsa biasa. Beberapa teori menyebut mereka adalah ras manusia raksasa. Ya, Anda tidak salah dengar, raksasa. Mereka dikatakan memiliki postur tubuh yang jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari manusia modern. Inilah mengapa banyak ditemukan pintu-pintu dan jendela-jendela bangunan kuno yang ukurannya super besar. Tidak masuk akal untuk manusia seukuran kita, tapi sangat pas untuk makhluk setinggi 3 atau 4 meter. Mereka bukan bangsa barbar seperti yang mungkin digambarkan oleh beberapa catatan kuno. Sebaliknya, mereka adalah bangsa yang sangat beradab. Menurut para penganut teori ini, Tartaria adalah sebuah peradaban global yang damai dan maju. Mereka menguasai teknologi yang bahkan melampaui imajinasi kita saat ini. Salah satunya adalah teknologi energi bebas atau free energy. Mereka mampu membangun pembangkit listrik yang mengambil energi langsung dari atmosfer, tanpa perlu bahan bakar fosil, tanpa polusi. Para pendukung teori Tartarian tidak datang dengan tangan kosong. Mereka menyodorkan berbagai macam bukti yang mereka anggap sebagai jejak yang tak terbantahkan. Bukti pertama dan yang paling sering diangkat adalah peta-peta kuno. Ratusan peta dari sebelum abad ke-20, dengan jelas menuliskan nama Tartari atau Kekaisaran Tartar Agung yang mencakup wilayah Siberia, Asia Tengah, hingga sebagian Eropa Timur. Nama ini bukan sekadar catatan kecil, tapi ditulis besar-besar sebagai sebuah entitas geopolitik yang dominan pada masanya. Pertanyaannya, mengapa para kartografer ternama dari berbagai negara sepakat menggambar sesuatu yang katanya tidak pernah ada? Bukti kedua adalah arsitektur. Perhatikan bangunan-bangunan tua di kota Anda, terutama yang dibangun sebelum awal abad ke-20. Banyak dari bangunan itu memiliki gaya yang mirip, yang sering disebut sebagai gaya Beaux Arts atau neoclassical. Bangunan megah dengan pilar-pilar raksasa, langit-langit yang sangat tinggi, ornamen yang rumit, dan seringkali memiliki kubah atau menara aneh di atapnya. Lalu ada fenomena mud flood atau banjir lumpur. Banyak foto dan penggalian arkeologi menunjukkan bangunan-bangunan tua yang lantai dasarnya terkubur beberapa meter di bawah permukaan tanah saat ini. Jika kekaisaran Tartarian ini memang benar ada, sehebat dan semaju itu, mengapa sejarahnya harus ditutupi? Ini adalah inti dari teori konspirasi ini. Jawabannya, menurut para penganutnya, adalah karena keberadaan Tartaria mengancam tatanan dunia modern. Bayangkan sebuah peradaban yang hidup dengan energi bebas tanpa perlu membayar listrik, tanpa ketergantungan pada minyak dan gas. Keberadaan teknologi semacam itu akan menghancurkan model ekonomi kita saat ini, yang bergantung pada kelangkaan energi. Elit global yang mengendalikan sumber daya energi, tentu tidak ingin kita tahu bahwa ada alternatif yang gratis dan melimpah. Alasan kedua adalah soal kontrol dan kekuasaan. Peradaban Tartarian digambarkan sebagai sebuah peradaban yang bersatu, damai, dan multikultural di bawah satu payung kekaisaran. Tidak ada perpecahan berdasarkan nasionalisme sempit seperti yang kita kenal sekarang. Narasi ini sangat berbahaya bagi struktur kekuasaan modern yang justru dibangun di atas konsep negara bangsa yang saling bersaing, bahkan berperang. Proses penghapusan ini, menurut teori tersebut, terjadi secara sistematis. Setelah bencana mud flood yang melumpuhkan Tartaria, kekuatan-kekuatan baru yang muncul segera mengambil alih. Setelah mendengar semua ini, apa yang harus kita percaya? Di satu sisi, ada narasi sejarah resmi yang diajarkan selama ratusan tahun, didukung oleh ribuan akademisi dan institusi terkemuka. Di sisi lain, ada sebuah teori alternatif yang sangat menarik, didukung oleh bukti-bukti visual yang provokatif, namun seringkali bersifat sirkumstansial atau berdasarkan interpretasi. Disinilah pentingnya berpikir kritis.
Jangan menelan mentah-mentah semua informasi, baik itu dari buku sejarah maupun dari forum konspirasi di internet. Tugas kita adalah menjadi detektif, bukan menjadi pengikut buta. Smart people use their brain. Kita harus mengakui bahwa sejarah resmi memang tidak sempurna. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Selalu ada bias, selalu ada bagian yang disederhanakan, dan mungkin ada juga yang sengaja dihilangkan untuk kepentingan politik. Peta-peta kuno yang menuliskan Tartari itu nyata. Bangunan-bangunan megah dengan arsitektur aneh itu juga nyata. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teori Tartarian adalah pertanyaan yang valid dan patut untuk direnungkan. Misteri Tartarian Empire adalah pengingat yang kuat bagi kita, bahwa sejarah itu kompleks, penuh dengan lubang, dan selalu terbuka untuk diinterpretasi ulang. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan bentuklah kesimpulan Anda sendiri. Because at the end of the day, you are the master of your own mind.